Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman dan kerendahan hati versus kasih Tuhan yang inklusif, kunci memperoleh berkat Tuhan yang menyembuhkan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Markus 7 ayat 26 sampai ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Namun, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Markus 7, ayat 26 sampai ayat 30, yang menceritakan pertemuan antara Yesus dan seorang wanita yang digambarkan sebagai seorang Yunani, keturunan Sirofenisia, yang mencari kesembuhan untuk putrinya yang sedang dirasuki setan. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, ada hambatan budaya dan agama yang signifikan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan pemimpin agama, seringkali mempunyai pandangan yang berprasangka buruk terhadap orang bukan Yahudi, menganggap mereka najis atau tidak layak mendapat perhatian dan berkat Tuhan. Narasi ini terjadi di wilayah Tirus dan Sidon, yang sebagian besar merupakan wilayah non-Yahudi. Permohonan bantuan wanita tersebut menyoroti keputusasaan seorang ibu yang mencari pertolongan bagi anaknya yang menderita kerasukan setan. Meskipun dia seorang non-Yahudi, dia menunjukkan iman yang luar biasa pada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Tanggapan awal Yesus, yang menyebut orang bukan Yahudi sebagai anjing, mencerminkan sikap umum pada masanya, namun juga berfungsi untuk menguji, dan pada akhirnya menyoroti iman dan kerendahan hati wanita yang tak tergoyahkan. Dalam tanggapan perempuan itu, dia mengakui statusnya sebagai seorang non-Yahudi, namun memohon belas kasihan dan otoritas Yesus, menunjukkan keyakinannya pada kemampuannya untuk menyembuhkan. Pertemuan Yesus dengan perempuan ini menjadi momen penting dalam pelayanan Yesus, menekankan inklusivitas kerajaan Allah, dan menantang prasangka negatif dalam masyarakat. Hal ini mengungkapkan kesediaan Yesus untuk memperluas pelayanannya melampaui batas-batas perpecahan etnis dan agama, menunjukkan belas kasih-Nya, pesan kasih dan penebusannya, yang bersifat universalitas. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks masa kini, yang ditandai dengan eksklusivitas, yang menyebabkan perpecahan budaya, ras, dan agama, pesan Tuhan tetap relevan, sama seperti di masa lalu. Tuhan mengajak kita untuk meniru teladan Yesus mengenai kasih yang inklusif, yang menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Sama seperti wanita Sirofenisia yang menunjukkan iman dan kerendahan hati yang tak tergoyahkan, kita dipanggil untuk mendekati Tuhan dengan sikap yang sama, percaya pada kuasa-Nya untuk menyembuhkan, dan yang mengubah kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak mengenal batas, dan melalui iman dan kerendahan hati, kita dapat mengakses berkat-berkat-Nya yang berlimpah. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita melakukan introspeksi hati dan sikap kita terhadap orang yang mungkin berbeda dengan kita. Apakah kita membiarkan prasangka atau bias dalam hati pikiran kita yang akan menghalangi kemampuan kita untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada semua orang? Marilah kita juga memupuk rasa iman dan kerendahan hati yang lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan, menyadari bahwa melalui kualitas-kualitas inilah kita menjadi lebih dekat dengannya, dan merasakan jamahan penyembuhannya dalam hidup kita.
Selain itu, marilah kita secara aktif mencari peluang untuk menunjukkan kasih Allah yang inklusif dalam komunitas kita, meruntuhkan hambatan dan membangun jembatan rekonsiliasi dan persatuan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan kasih-Mu yang inklusif. Tolong kami untuk menumbuhkan iman yang tak tergoyahkan, dan kerendahan hati dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi wadah berkat penyembuhan-Mu, bagi semua orang yang kami jumpai. Berdayakan kami untuk mendobrak hambatan, dan memperluas cinta kasih Tuhan, ke seluruh dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.